Disiarkan langsung dari Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat Informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama ilmunya di sini yang akan menemani siang hari kawan Diska semuanya. Dan saya tidak sendiri, telah hadir di studio ada narasumber. Kita hari ini ada Mbak Ririn Indah Permatasari SKM MPH. Halo Mbak Ririn, apa kabar? Baik Kak Ilmi. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan. Tentunya kalau dengan Mbak Ririn ini berkaitan, kalau nggak kesehatan lingkungan ya rokok gitu ya Mbak Ririn? Benar Mbak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang implementasi KTR di Kota Madiun. Nah, untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, jika nanti ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Nah, Mbak Ririn, untuk yang pertama nih, mungkin bisa dijelaskan kepada kawan Diska semuanya sebenarnya yang dimaksud dengan KTR ini sebenarnya apa sih? Ya, KTR itu sendiri singkatan ya kawan Diska, jadi kawasan tanpa rokok. Nah, dari peraturan pemerintah yang baru muncul bulan ini itu mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Di situ dijelaskan juga mengenai pengertian KTR, kawasan tanpa rokok. Apa sih? Jadi KTR itu adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok yang pertama, kemudian untuk menjual, memproduksi, mengiklankan baik iklan di dalam maupun iklan di luar, dan juga mempromosikan semua produk tembakau dan juga rokok elektronik. Jadi di sini rokok elektronik juga sudah disebutkan. Oke. Jadi KTR ini bukan hanya tempat untuk dilarang merokok gitu ya. Jadi dilarang semua kegiatan yang berhubungan dengan rokok, dari menjual, memproduksi, mempromosikan, tidak boleh mengiklankan. Jadi kayak ada iklan-iklan di dalam maupun di luar kayak banner atau apa iklan rokok itu di kawasan KTR dilarang. Jadi harus steril gitu ya. Harus steril dari semua yang berhubungan dengan rokok. Oke. Jadi KTR itu tadi kawan Diska, yakni kawasan yang tidak boleh berhubungan dengan rokok. Benar. Untuk selanjutnya nih, kenapa sih KTR ini penting sekali untuk diimplementasikan atau dilaksanakan? Nah, ini pertanyaan masih nyambung dengan bahasan kita yang kemarin. Kita kan bahas ada salah satu media lingkungan, udara. Nah, udara itu kaitannya sama yang dihasilkan oleh rokok, yakni asap rokok. Nah, asap rokok ini tidak hanya membahayakan bagi perokoknya sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar perokoknya yang biasa disebut dengan perokok pasif. Nah, ketika seseorang merokok di suatu ruangan atau di suatu lingkungan, itu kan asap rokoknya terpapar kemana-mana. Kemudian ada juga residu polutan dari asap rokoknya yang masih ada di tempat ruangan itu. Kalaupun perokoknya udah pergi nih, udah selesai merokok, nah masih ada nih sisa-sisa residu polutannya yang berbahaya bagi orang lain, bagi perokok pasifnya yang ada di situ atau seseorang yang tiba-tiba masuk di ruangan itu dan ada di situ untuk waktu yang lama. Nah, di beberapa penelitian itu juga disebutkan bahwa semakin seseorang lama di dalam suatu tempat yang dibuat untuk kegiatan rokok, maka semakin besar juga resikonya terkena penyakit akibat rokok. Oleh karena itu, nah peraturan daerah ini ada untuk mengendalikan konsumsi dan memberikan perlindungan. Jadi bukan hanya untuk melarang, tapi sebenarnya di dalamnya itu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan juga mengendalikan konsumsi rokok itu sendiri. Siapa sih masyarakatnya? Ya semua masyarakat, terutama di sini Kota Madiun dan mereka yang beresiko seperti ibu hamil, anak balita, lansia, itu kan resiko terkena paparan rokok dan penyakit akibat rokok itu lebih besar daripada kita seperti ini. Nah, pengendalian ini dilakukan dengan mengendalikan perilaku rokok tadi dari perokok. Nah, dengan cara menerapkan KTR, kawasan tanpa rokok. Oke, menarik sekali nih. Jadi bisa dibilang KTR ini salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan gitu ya, lingkungan dan adalah udara yang bersih aktif gitu ya. Jadi berapa aktif tidak menyebarkan tadi polutan tadi. Tidak menyisakan polutan di ruangan itu. Oke. Untuk selanjutnya nih Kak, untuk tujuan. Sebenarnya tujuan dari penetapan KTR ini sendiri apa sih? Nah,
Nah, kalau di Kota Madiun sendiri itu sudah ada perdanya yang mengatur tentang KTR. Nah, di situ tuh di pasal 2 disebutkan tujuannya apa sih untuk penerapan KTR di lingkungan Kota Madiun sendiri. Yang pertama untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit akibat rokok, dan untuk membawa perilaku masyarakat itu lebih sehat. Jadi ya berharapnya dengan ada kawasan-kawasan tanpa rokok ini angka kesakitan atau kematian akibat penyakit rokok itu akan berkurang, dan juga perilaku masyarakat itu akan lebih sehat gitu. Dan juga yang kedua, memberikan ruang dan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk masyarakat. Tadi juga sudah disebutkan ya di pentingnya KTR. Dan juga yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Kalau misalnya kita kerja banyak asap rokoknya, pasti kan juga nggak nyaman ya. Ada di ruangan bau rokok gitu, kita nggak nyaman, jadi nggak maksimal kerjanya. Jadi harapannya dengan KTR bersih dari asap rokok itu akan meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja, dan juga memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Jadi lebih efektif kan kita menghindari bahayanya daripada sudah kena bahaya dan harus mengobati. Itu akan lebih susah, dan juga melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok ini. Jadi mungkin kita yang merokok dan nggak ngerasa merugikan orang lain mungkin mulai sadar kalau di mana sih tempat-tempat yang aman untuk perokok itu tetap merokok dengan bertanggung jawab seperti itu. Dan yang terakhir, mewujudkan generasi muda yang sehat. Jadi tadi balita salah satu yang beresiko, jadi ibu hamil juga yang mengandung. Nah itu awal dari generasi sehat. Jadi itu yang mau kita lindungi supaya penerapan implementasi KTR ini nantinya maksimal juga untuk generasi selanjutnya. Tujuannya berarti ada banyak sekali gitu. Ada banyak. Dan intinya ingin melindungi dari perokok aktif ke perokok pasif gitu tadi ya. Oke. Nah, untuk manfaatnya sendiri, manfaat KTR ini implementasinya ini apa? Nah itu tadi kita sudah bahas tujuannya ya Kak Ilmi. Jadi manfaatnya itu ya apa yang pengen kita harapkan dari tujuan-tujuan tadi tuh, yang pertama masyarakatnya, kita salah satu masyarakat Kota Madiun dapat menghirup udara yang bersih tanpa asap rokok, dan juga dapat merasakan gimana sih berkegiatan dengan lancar di lingkungan yang nyaman, sehat, bersih, dan juga mengurangi dampak merokok bagi tubuh. Kalau untuk yang perokok ya, misalnya perokoknya, jadi kan perokok jadi tahu, aku nggak boleh merokok di situ, mungkin merokoknya di luar, jadi di udara yang bebas, jadi tidak menyisakan polutan bagi orang lain juga. Jadi dampak lingkungan dan dampak merokok bagi tubuh itu juga akan berkurang. Manfaatnya itu. Oke, jadi manfaatnya ini kita mendapatkan udara yang lebih segar gitu ya, lebih sehat, dan mendapatkan lingkungan juga yang lebih sehat untuk kita gitu ya. Jadi untuk perokok aktif ini harapannya juga sadar diri gitu ya, sadar diri dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Jadi, penerapan KTR ini mungkin ini sebagai upaya juga ya untuk mereka ini tahu tempat gitu ya. Bener, tahu tempat, bertanggung jawab Kak. Ya, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Jadi jangan sembarangan lagi untuk merokok di manapun. Berarti sudah ada tempat-tempatnya. Sudah ada. Nanti kita bahas juga tempat-tempat KTR-nya. Menarik sekali ini. Nah, untuk selanjutnya, di Kota Madiun sendiri nih sebenarnya ada nggak sih landasan hukum untuk penerapan KTR? Ada. Jadi tadi kan kita sebutkan tujuan dan manfaatnya itu juga diambil dari landasan hukum. Nah, di Kota Madiun sendiri itu ada peraturan daerah yang mengatur tentang KTR ini, yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang KTR, Kawasan Tanpa Rokok, dan KTM, Kawasan Terbatas Merokok. Jadi ada perda itu yang saat ini sedang dalam proses untuk membaharukan perda itu di rancangan peraturan daerah yang terbaru mengenai KTR. Jadi diharapkan yang perda terbaru ini yang lagi dirancang dan dalam proses pengesahan itu nantinya isinya tuh akan lebih rinci, akan lebih disesuaikan lah dengan peraturan-peraturan terbaru dari pemerintah yang sudah
sudah disahkan. Nah, menjadi petugas Satgas ini nanti siapa, Kak? Nah, banyak ini nanti kan dari OPD terkait. Nah, tetap aja pembinanya Bapak Wali Kota, Kota Madiun, dan nanti ada dari Satpol PP, mungkin dari Dinas Kesehatan juga. Nah, kan tatanan yang menerapkan KTR ini banyak. Jadi pastinya kita perlu juga banyak orang untuk sama-sama mengawasi seperti itu. Jadi kalau sudah ada peraturannya, ini kan berarti di dalamnya mungkin ada nggak Kak Lirin aturan yang menjelaskan kalau misalkan nanti ada orang yang masih merokok di kawasan tanpa rokok ini, apakah ada punishment-nya? Ada, tentu ada. Kalau untuk yang perda lama, kita ada punishment, sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Jadi ada sanksi pidana di perda sebelumnya. Hanya saja kita melakukan penyesuaian untuk di rancangan perda yang selanjutnya itu hanya sanksi administratif. Tapi sanksi administratif tentunya kenapa sanksi pidananya tidak diadakan nih? Karena kalau misalnya semua orang yang merokok dipidanakan, penjara penuh dong. Nah, kalau kita ketemu orang ngerokok di KTR terus pidananya dipenjarakan, pasti penuh ya, sesak penuh ya, sesak. Jadi di yang terbaru ini hanya sanksi administrasi aja. Seperti apa sih sanksi administrasinya? Itu ada misalnya yang melanggar penjualan itu pencabutan izin. Kalau yang melanggar membeli atau melanggar merokok itu ada punishment seperti teguran, surat tertulis, kemudian biasanya ada punishment sosialnya gitu, tergantung nanti ininya. Kalau pidana untuk yang ini sudah tidak ada yang rancangan perda terbaru. Tapi bukan berarti itu tidak mengetatkan KTR, justru itu lebih mengetatkan karena tetap ada sanksi administrasi yang langsung diterapkan di situ. Jadi sanksi administratif dan sosial gitu ya, Kak ya. Benar. Nah, untuk sejauh ini untuk penggodokannya dari perda yang terbaru ini sudah sejauh mana nih? Ya, terakhir kita sudah selesai rapat dengar pendapat dengan DPRD. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan disahkan juga, dan setelah itu nanti akan ada peraturan wali kota yang merincikan untuk peraturan daerah ini, dan diharapkan dengan adanya peraturan wali kota nanti juga yang mengatur dengan KTR ini akan KTR ini bisa lebih diimplementasikan di Kota Madiun, dan pelanggar-pelanggarnya bisa lebih ditegakkan tentunya. Jadi lebih maksimal lah jalannya di Kota Madiun untuk penerapan KTR. Ya, harapannya dengan perda yang terbaru ini bisa memberikan masukan baru lah untuk implementasi KTR-nya. Jadi kita nggak cuman aturan aja, nggak ada pelaksanaannya. Jadi nggak hanya sekedar ya ada aturannya, tapi pelaksanaannya nggak ada. Jadi diharapkan aturan itu ada untuk dilaksanakan. Ada untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Nah, bukan untuk dilanggar. Kita ini dulu nih, Kak. Kita jeda dulu, ini ada pertanyaan yang sudah masuk juga. Iya. Dari Kakak Imelda Haria Saloka. Di pertanyaannya nih, gimana kalau merokok tapi ganti baju, sikat gigi, dan merokoknya di luar ruangan? Ini gimana nih, Kak? Kalau pertanyaannya merokok tapi ganti baju terus merokoknya di luar ruangan, berarti perilaku perokoknya ini yang udah bagus kan? Jadi ya kita nggak bisa melarang orang untuk tidak merokok ya. Implementasi KTR ini juga bukan untuk melarang, hanya untuk membatasi konsumsi, kemudian untuk mengatur perilaku. Jadi ini solusi, bukan hal yang untuk diperdebatkan boleh tidaknya gitu. Jadi kalau seperti itu berarti perilaku dari perokoknya itu sudah paham. Saya ganti baju setelah merokok, kemudian harus merokok di luar ruangan, berarti perokok itu bertanggung jawab. Oke, jadi perda ini bukan melarang merokok, tetapi membatasi konsumsinya dan mengatur di mana saja bolehnya. Boleh dan tidaknya tempat merokok. Benar. Gitu ya, saya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Sebenarnya di mana sih seharusnya KTR di Kota Madiun ini berada? Tempat-tempatnya di mana aja sih, Kak?
Kalau tempat-tempatnya ini ada 7 tatanan, namanya tatanan. Jadi istilahnya di sini tatanan yang harus menerapkan KTR. Yang harus berarti Ya, wajib nih wajib menerapkan KTR. Yang pertama nih, fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, wajib itu Nah, ya. yang kedua tempat proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga tempat anak bermain. Yang keempat tempat ibadah. Yang kelima angkutan umum. Keenam tempat kerja, dan ketujuh ada tempat umum, dan juga tempat lainnya yang diatur sendiri oleh daerah masing-masing nantinya, seperti itu. Oke, berarti ada 7 tatanan kawasan tanpa rokok ya di Kota Jadi, Madiun ya berarti? Ya, di Kota Madiun juga ada 7. Jadi dari amanat Undang-Undang Kesehatan, kemudian ke Perda, di situ wajib untuk menerapkan KTR di 7 tatanan ini. Oke, nah bisa dijelaskan nih Kak 7 tatanan ini? Ya, yang pertama tadi fasilitas kesehatan. Jadi tentu kita udah tahu ya istilah fasilitas kesehatan ini tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kesehatan ya, baik itu preventif, promotif. Jadi seperti rumah sakit, puskesmas, kemudian klinik kecantikan, kemudian dokter praktek. Di situ wajib menerapkan KTR. Jadi kayak di rumah sakit itu kita sering lihat kan ada tulisan kawasan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok. Di puskesmas juga, di 6 puskesmas Kota Madiun juga sudah menerapkan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tempat belajar mengajar. Jadi tempat belajar mengajar ini tentu untuk proses belajar mengajar baik formal maupun non formal. Di sini kalau yang formal kita udah tahu semua, SD, SMP, sekolah-sekolah pada umumnya ya. Kemudian non formal itu seperti ya tempat bimbingan, pelatihan, les-les di luar, itu TPA ya. TPA itu juga masuk. Kemudian pendidikan non formal lainnya itu juga masuk di dalam tempat yang wajib menerapkan KTR. Sampai ke perguruan tinggi kah? Sampai ke perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi kan masuk formal. Jadi perguruan tinggi itu juga wajib menerapkan KTR. Nah, Ada. biasanya kan kalau di perguruan tinggi kan pasti banyak sekali nih mahasiswanya yang sudah merokok. Susah ya kalau ini kan mengatur. kalau di kantin pasti banyak nih yang merokok. Berarti ini dilarang ya Kak? Dilarang. Jadi di Kota Madiun ini kan ada banyak kampus kampusnya. Banyak kampusnya. Jadi kampus itu harus menetapkan di mana sih kawasan tanpa rokoknya. Kalau misalnya di situ kawasan tanpa rokok, berarti mahasiswanya harus bebas rokok. Jadi kan udara kampus yang segar juga lebih enak kan buat proses belajar mengajar. Itu. Kemudian yang ketiga tempat anak bermain. Tempat anak bermain ini banyak seperti playground, kemudian penitipan anak, daycare itu juga tempat anak bermain, tempat pengasuhan anak itu juga tempat anak bermain. Nah, itu wajib menerapkan KTR. Jadi itu lebih ke ini ya, populasi beresiko juga anak-anak yang masih sekolah itu lebih rentan. Jadi kalau bisa ya di lingkungannya situ harus menerapkan KTR. Itu yang keempat tempat ibadah. Kalau tempat ibadah kita tahu ya banyak ya, ada masjid, gereja. Kalau di mana Madiun ini ada kelenteng ya, ada kelenteng juga. Nah di situ tidak harus menerapkan KTR. Jadi ada tanda-tanda KTR seperti ada tandanya kawasan tanpa rokok, dan kita juga kalaupun ini harus sadar, oh ini tempat ibadah ya, tidak mungkin rokok di area dalam tempat ibadahnya gitu ya, buat ibadah. Jadi kalau mau mungkin di yang tidak tercantum dalam, tidak ada tulisan kawasan tanpa rokok itu baru boleh merokoknya. Kemudian tempat di angkutan umum. Nah, angkutan umum ini ada angkutan dalam trayek, jadi angkutan-angkutan yang lintasan dan waktunya sudah jelas, kayak bis-bis dari mana gitu kan ada, atau angkutan dari arah mana ke mana itu kan jelas. Dan angkutan di luar trayek itu kayak angkutan yang waktu dan lintasannya tidak tetap, kayak Gokar, terus Gojek. Itu di situ tuh wajib menerapkan KTR. Wajibnya seperti apa ya? Nggak mungkin ya di dalam kendaraan. Tapi ini juga masih sering ya kita temukan di jalan-jalan ya. Menemukan kayak
orang Orang yang merokok entah juga. pakai motor atau pakai mobil, orang di belakangnya ini terkena apa yang namanya Abu rokoknya. rokoknya ini. Aduh, egois sekali ya. Nah, kayak benar gitu. itu tandanya kan tidak bertanggung jawab ya. Nah, Boleh merokok tapi ya bertanggung jawab iya. lah. Apalagi kalau ke bawah angin ya Ya kayak benar, debunya. ke bawah angin debunya yang di belakang Iya, nggak kebagian debunya kelihatan, aja. kebagian debunya aja, kebagian sakit. Ya kalau Sakitnya masih bara juga bisa berbahaya ya. Kemudian dilarang juga ya, diperhatikan juga untuk mengendara. masuk bis-bis yang AC dan ada tulisannya dilarang rokok tuh jangan ngerokok. Kasihan rokok sama di penumpang lainnya dong. Betul, di ruangan yang sempit itu ber-AC Nah. masih nekat merokok. Nah. Dan ada tempat kerja, jadi setiap ruangan untuk bekerja baik instansi pemerintah, swasta dan juga dari masyarakat itu wajib menerapkan kawasan tanpa rokok di instansi pemerintah, masyarakat dan juga tempat kerja lainnya yang dibangun oleh masyarakat atau swasta seperti itu. Dan yang terakhir tatanan ketujuh tempat umum. Tempat umum ini yang paling banyak Kak Ilmi. Jadi tempat umum ini tempat di mana masyarakat itu berkegiatan untuk dimanfaatkan bersama-sama. Itu bisa jadi tempat-tempat umumnya itu seperti tempat wisata, kemudian hotel, restoran, terminal, stasiun, itu kan tempat-tempat umum dan juga pusat perbelanjaan. Jadi mal-mal seperti itu juga sudah menerapkan KTR. Jadi itu tadi 7 tatanan yang di Kota Madiun secara peraturan sudah menerapkan juga dan secara implementasinya mungkin yang belum ada untuk kita lihat sidak-sidaknya kan belum ada nih. Jadi sudah ada nih emang tandanya sudah ada kalau ini KTR, cuman kita belum tahu nih kalau disidak beneran nggak nih ada yang ATR-nya beneran berjalan nggak seperti itu. Kalau dari 7 tatanan ini Kak Dini, kira-kira yang paling sulit Susah, untuk dilaksanakan implementasi KTR ini yang mana? Nah, kalau yang paling sulit itu pasti tempat umum. Soalnya tempat umum ini nggak cuma milik pemerintah. Mungkin kalau milik pemerintah lebih mudah ya. Kalau tempat umum kayak hiburan, tempat wisata itu kan ada orang banyak di situ dan yang berkepentingan bukan cuma orang kesehatan, bukan cuma pemerintah. Jadi susah untuk menerapkan ini. Kadang sudah ditaruh, tapi ketika konsumen yang datang kan konsumen pasti lebih diperhatikan sama pihak-pihak yang misalnya restoran atau kafe-kafe. Itu kafe sebenarnya kafe juga ini agak susah kalau diterapkan KTR, tapi sebenarnya masuk dalam tatanan tempat umum. Kafe kan biasanya tempat nongkrong yang tempat nongkrong, nggak mungkin kalau susah kalau memang. Nongkrong tanpa susah. Bully kayaknya susah gitu. Susah. Ya. Tapi ini kan menjadi tantangan. Tantangan benar. Gimana caranya supaya walaupun memang pada dasarnya pada umumnya seperti itu, gimana sih caranya kita bisa mengajak bersama-sama untuk ini harusnya ada KTR-nya gitu, harusnya KTR-nya benar-benar berjalan. Harusnya bisa didukung oleh berbagai pihak Benar. agar implementasi ini berjalan. Benar banget ayo. Nah, tadi kan disebutkan kalau misalkan KTR ini kan tetap menyediakan ruangan menyediakan ruangan bagi yang merokok atau bagi perokok aktif gitu ya Kak. Penjelasannya gimana nih Kak? Ya, jadi tadi kan kita sudah bilang bukan larangan atau bukan ini bukan pemojokan untuk para perokok aktif. Jadi sebenarnya ini tuh solusi kita bersama. Jadi tetap ada tempat khusus merokok dalam KTR, tapi nggak di 7 tatanan itu. Jadi tatanan mana sih yang boleh menyediakan tempat khusus merokok ini? Jadi sesuai dengan aturan PP 28 2024 dan juga Raperda Kota Madiun tentang KTR tadi, bahwa disebutkan itu penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang disebutkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun itu wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. Nah, tapi ada lagi nih lanjutan kalimatnya. Jadi tempat khusus untuk merokok ini hanya disediakan untuk tempat-tempat kerja yang tidak berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan. Jadi kalau tempat kerjanya memang seperti banyak bahan-bahan
yang susah gampang meledak kan nggak mungkin ya di situ disediakan tempat. Nah, lebih bahaya, jadi makin bahaya. Jadi dua tatanan tadi, tempat kerja dan tempat umum dan juga tempat lainnya. Jadi dua itu wajib menyediakan tempat untuk khusus merokok. Jadi jangan khawatir nih. Oke, jadi perokoknya gimana nih? Kok aku nggak boleh merokok di sana, nggak boleh merokok di sini? Nah, tetap ada. Jadi fasilitasi wajib. Jadi sebenarnya wajib. Kalau jadi kita juga memikirkan gitu ya Pak ya. Kata-katanya wajib. Jadi di situ tetap harus ada tempat khusus untuk merokok. Jadi jangan khawatir. Jangan jadi perdebatan KTR ini. Kita coba cari jalan tengahnya, benar. Nah, untuk tempat khusus merokoknya, ini sebenarnya ada nggak sih kriterianya? Ya, ini juga tempat khusus merokoknya nih dipikirkan. Ya. Jadi nggak sembarangan. Oh, di ruangan itu boleh merokok, tempat khususnya di sebelah sana, enggak. Jadi secara aturan dalam peraturan yang lebih tinggi di PP tadi dan juga di Perda Kota Madiun itu disebutkan syaratnya tempat untuk merokok itu, tempat khusus merokok itu apa sih? Yang pertama, ruang terbuka dan berhubungan langsung dengan udara luar. Kenapa harus berhubungan langsung dengan udara luar? Supaya udaranya itu bersirkulasi dengan baik dan lancar. Jadi ketika ngebul kan nggak tetap di kungkuman ruangan. Kalau gitu ya. tempat merokok di situ aja. Tempat merokoknya di ruangan kan udaranya, asap rokoknya nggak akan keluar ya. Kalau di ruangan terbuka seperti biasanya gazebo ya bentuknya, gazebo itu kan langsung langsung ke udara bebas. Nah, itu bisa dijadikan tempat khusus merokok, tapi nggak sembarangan gazebo juga. Apa sih ininya? Nah, harus terpisah dari gedung tempat aktivitas utamanya. Jadi tidak boleh ada dalam satu gedung untuk beraktivitas. Misalnya kerjanya di gedung A, tempat khusus merokok itu juga di gedung A, nggak boleh. Jadi kalau bisa di luar, di halamannya, kan pasti punya halaman yang berhubungan langsung dengan udara luar. Jadi ada nih biasanya juga kasusnya tempat untuk merokoknya, tempat khusus merokoknya di bawah. Di atas ini masih ada di tingkat di atas masih ada tempat untuk beraktivitas. Ya naik ke atas kan udaranya, jadi ya percuma aja kita mau menghindari malah tetap aja. Jadi harus dua itu, dan yang ketiga harus jauh dari pintu masuk dan keluar. Jadi kalau itu kan kita menghindari lalu lalangnya orang. Jadi kalau orang lewat tidak langsung terpapar seperti tadi kan, tetap menyisakan polutan. Jadi sebisa mungkin jauh dari pintu masuk dan pintu keluar, dan juga jauh dari tempat orang berlalu lalang. Jadi ada syaratnya itu, ada kriterianya. Semata-mata disediakan tempat bebas tempat mana aja. Tempatnya sama dengan kita melakukan aktivitas. Jadi KTR-nya ini terus buat apa? Tujuannya jadi nggak tercapai tadi, untuk menghindarkan dampak buruk. Jadi kalau perhatikan juga ya untuk nantinya untuk tempat kerja, tempat yang menyediakan juga tempat untuk merokok. Nah, sekali. Nah, untuk terakhir nih Kak, mungkin pesan untuk kawan Diska terkait kawasan tanpa rokok ini. Ya, mungkin pesannya yang penting nih, kawasan tanpa rokok tuh bukan melarang, tapi tentang mengatur. Jadi KTR ini kita jadikan sebagai solusi, bukan hal yang harus diperdebatkan. Jadi jalan tengah supaya kita semua ini punya hak untuk hidup sehat, kemudian nyaman, dan juga menikmati lingkungan yang bersih. Jadi dengan adanya KTR ini, perokok tetap bisa menikmati rokoknya, tapi dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Di mana? Di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai merokok di tempat-tempat yang memang sudah diterapkan KTR. Jadi kalau bisa ya sesuai lah dengan tempatnya. Jadi yang bertanggung jawab. Jadi perilaku merokoknya kita tidak larang, tapi sebisa mungkin bertanggung jawab. Dan dengan adanya peraturan daerah tentang KTR ini ya di Kota Madiun tuh sudah mengambil langkah maju dengan bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakatnya, terutama generasi muda. Jadi bersama-sama kita bisa mewujudkan Kota Madiun yang bebas asap rokok, dan juga
KTR itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi mungkin nanti kita juga butuh nih peran serta masyarakat untuk mewujudkan KTR ini. Jadi mungkin tadi kita sudah sebutkan tatanannya. Jadi kalau masyarakat nih menemukan pelanggaran, misalnya itu ada tulisannya KTR kawasan tanpa rokok, tapi kok ada orang yang merokok, bisa ditegur. Jadi alasannya apa? Alasannya karena sudah ada tulisannya, kok masih perokok di situ. Nah, itu kita bisa membantu sebagai masyarakat untuk mengimplementasikan KTR ini. Jadi kita bisa jadi contoh lah untuk daerah-daerah lain kalau kita mampu menerapkan KTR. Jadi kita butuh dukungan juga dari masyarakat semua. Oke, mantap sekali. Jadi kita butuh peran serta dari semua masyarakat di Kota Madiun ya untuk mensukseskan nih tentang implementasi KTR di Kota Madiun. Oke, podcast kita hari ini. Dan untuk kawan Diska yang sudah terlewatkan tayangan hari ini, bisa langsung mampir ke channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.